Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Citra dari kelas 11 IPA 1, prakarya remedial. Bab pertama materinya wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada prinsipnya, limbah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Kedua, berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Ketiga, berdasarkan senyawanya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. A. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah: 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan keberlangsungan usaha. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah faktor keuntungan, faktor penguasaan teknis, faktor pemasaran, faktor bahan baku, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor resiko, faktor persaingan, faktor fasilitas dan kemudahan, dan faktor manajemen. Tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha adalah mempertimbangkan hal-hal berikut: jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. Memiliki jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. Jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. Jenis usaha kerajinan yang produk disenangi dan dibutuhkan konsumen. Jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapatkan. Jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta pelindungan pemerintah. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang datar yang meliputi 6 tipe sumber daya, yaitu money, material, mixing, method, dan market. Faktor-faktor sumber daya yang pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut: faktor manusia, faktor keuangan, faktor organisasi, faktor perencanaan, faktor mengatur usaha, faktor pemasaran, faktor administrasi. Nomor 3, perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Contohnya kerajinan dari limbah bunga kering seperti contoh tersebut. Contoh kedua, dari kerajinan limbah tempurung kelapa. Seperti contoh tersebut. Contoh ketiga, kerajinan dari limbah kayu. Contoh keempat, kerajinan dari limbah akar bambu. Contoh kelima, kerajinan dari limbah tulang ikan. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang sebagai benda pakai. Contohnya itu tas. Yang kedua, sebagai benda hias. Adapun contoh hasil limbah berbentuk bangun ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan, dilihat dari kondisi wilayahnya, yaitu daerah pesisir, pantai, atau laut. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak tersedia adalah cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan lainnya. Daerah penggunungan, limbah berbentuk bangun ruang yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan lainnya. Daerah pertanian, limbah berbentuk bangunan yang didapat pada daerah ini yaitu biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan lainnya. Daerah perkotaan, berbentuk bangun ruang yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya itu kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lainnya. Bab 2. Materi wirausaha rekayasa bidang konversi energi.
Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbarui, diantaranya adalah biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Perencanaan usaha bidang konversi energi. 1. Ide dan peluang usaha. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga, misalkan bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin. Adapun macam-macam energi yaitu terdiri dari energi termal, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Sumber daya yang dibutuhkan. Usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi money, material, machine, method, dan market sebagai sumber usaha konversi energi. Adapun perencanaan administrasi usaha proses produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berupa bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan dana untuk mencapai kebermanfaatan bagi kebutuhan manusia. 4. Kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Produk rekayasa bidang konversi energi sebagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancar kegiatan, dan kenyamanan penggunanya. Adapun sistem produksi peralatan konversi energi. Contoh sistemnya diantaranya itu konversi energi angin. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Contoh kedua, konversi energi surya atau matahari. Teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya secara langsung. Adapun energi energi hidro dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tergantung dari aliran atau gerakan air yang dialirkan melalui pipa atau pintu air yang dialirkan untuk menggerakkan turbin yang berakibat pada berputarannya generator yang dapat menghasilkan listrik. Adapun biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas adalah gas yang mudah terbakar. Adapun biomasa adalah sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. Tumbuhan di mana jika terkena matahari terjadi reaksi dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi. Adapun energi panas bumi berasal dari inti bumi, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi ini dikatakan energi terbarukan. Penggunaan panas bumi selain untuk pembangkitan listrik, energi panas bumi juga dapat dipergunakan antara lain untuk menghangatkan sebuah bangunan, pengeringan hasil pertanian seperti buah dan sayuran, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. 1. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dan kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. 2. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan, mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. C. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. E. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, diantaranya membuat es balok, untuk pengawetan ikan, untuk pendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil,
dan terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Bab 3. Materi wirausaha budidaya pembenihan ikan hias. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias, pasar ekspor ikan hias di dunia sangat luas. Namun, jika hanya mengandalkan tangkapan alam, tidak mungkin memenuhi permintaan pasar. Apalagi perdagangan ikan hias tangkapan alam sudah dilarang. Indonesia termasuk dalam 5 besar negara-negara pengekspor ikan hias, bersama dengan Ceko, Thailand, Jepang, dan Singapura. Khusus untuk Singapura, sebagian besar ikan hias asal negeri ini dipasok dari Indonesia. Indonesia memiliki 700 spesies ikan hias air laut dan 200 spesies diantaranya sudah diperdagangkan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan hias. Untuk membuat usaha pembenihan ikan hias tidak jauh berbeda dengan usaha pembenihan ikan pada umumnya, yaitu dari aspek manusia, tenaga kerja, uang berupa modal usaha, material seperti pakaian, induk ikan, dan lain-lain, mesin atau peralatan berupa media hidup ikan, sistem kerja, dan pemasaran. Perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Perencanaan usaha pembenihan ikan hias pada umumnya sama dengan perencanaan usaha yang lainnya. Untuk membuat usaha yang utama yaitu harus memiliki nama perusahaan, badan usaha, lokasi, komoditas yang akan dipasarkan, konsumen atau pangsa pasar, partner kerja, personil, dan modal usaha. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan hias di tahun 2015, prospek ikan hias tetap cerah. Karena harga jual ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut lebih stabil. Bahkan jika ada ikan hias yang warnanya bagus akan dijual dengan harga yang tinggi. B. Penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah. Aneka produk ikan hias, seperti contoh gambar tersebut, beberapa jenis ikan hias sudah dapat dibudidayakan di Indonesia, diantaranya ikan arwarna, ikan koi, mas koki, dan ikan cupang. Adapun manfaat ikan hias, salah satu manfaat memelihara ikan hias yang dirasakan setelah menjalani rutinitas kerja yang menguras tenaga serta pikiran, yaitu mengurangi stres dan keletihan. Cukup meluangkan waktu beberapa menit untuk duduk di depan kolam, rasa stres dan lelah akan hilang. Bab 4. Materi pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Adapun perencanaan usaha makanan internasional, selama hidupnya manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan, manusia menggerahkan kemampuannya untuk memanfaatkan bahan makanan nabati dan hewani dari lingkungan sekitarnya menjadi berbagai jenis makanan dengan cita rasa tinggi. Ide dan peluang usaha makanan internasional. Sebelum memulai usaha makanan internasional ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Terus mengolah makanan dengan tepat. Gunakan bumbu yang tepat, carilah lokasi yang tepat, tentukan harga yang bersaing, berikan pelayanan prima dan konsisten dalam pelayanan. Adapun sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Dalam melaksanakan wirausaha makanan internasional, sumber daya yang dibutuhkan diantaranya faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makanan internasional, yaitu air, tanah, iklim, dan udara, tumbuhan, dan hewan. Penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah. Masakan internasional dibagi menjadi dua, yakni masakan kontinental dan makanan oriental. Perbedaan antara masakan kontinental dan oriental dapat dijumpai dalam beberapa hal, seperti perbedaan dalam susunan makanan utama, teknik pengolahan, dan tata cara penyajian. Saat ini susunan menu makanan kontinental disusunkan menjadi 4 giliran, yaitu 1. Appetizer
atau makanan pembuka, hidangan appetizer hendaknya disajikan dengan prima, meliputi rasa, aroma, penampilan, dan kesesuaian dengan alat saji agar dapat membangkitkan selera dan memberikan kesan bahwa hidangan yang akan disajikan setelahnya akan lebih enak lagi. 2. Main course, makanan utama. Makanan utama adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap. Ukuran porsi lebih besar dari appetizer. Main course disajikan lengkap, terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral seperti gambar tersebut. Ketiga, dessert, makanan penutup atau hidangan penutup berfungsi untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya. Dessert disebut juga hidangan pencuci mulut. Rasa dessert umumnya adalah manis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.